2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor, lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat Rabu pagi. Jasad korban berhasil dievakuasi dengan cara lifting atau ditarik menggunakan tali dari kedalaman 600 meter. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban ditandu menyusuri jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Sebelumnya Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melancarkan aksinya di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan sepasang kekasih menggunakan motor Matic ini terlebih dahulu mengintai lokasi. Memanfaatkan situasi sepi ketika maghrib, para pelaku dalam hitungan detik langsung menggasak telepon genggam yang digunakan bocah untuk bermain game di warung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan korban kembali ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Karena emang di sini sepi kan, kagak ada orang, biasanya tuh saya di sini. Karena saya lagi sakit, jadi saya di rumah dulu. Nah, kebetulan dapat info dikirimin dari kakak saya. Itu ada si ponakan saya tuh handphonenya hilang gitu, dicuri. Meski belum dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku cerah ketika melihat dirinya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Diduga tak terima di Rukia, seorang anak menganiaya ibunya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu di Mojokerto, seorang ibu meninggal diduga ditelantarkan anaknya. Warga membawa seorang wanita berusia 58 tahun ke Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka parah karena dianiaya anaknya sendiri dengan senjata tajam. Ia terluka di sekujur tubuhnya hingga alami pendarahan hebat. Ironis, pelaku penganiayaan ini merupakan lulusan universitas negeri ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut, namun dugaan sementara korban tak terima karena rukiah oleh ibunya. Yang kalau tahu. untuk motif ya, memang selama ini tertutup ya. Jadi mungkin di dalam dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis dirukiah anak itu. Habis dirukiah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu, mungkin dia nggak terima, rukiah barangkali seperti itu.
Usai dirawat di rumah sakit, korban kini dirawat anaknya tak jauh dari lokasi, sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, dikejutkan dengan meninggalnya Susiati yang berusia 62 tahun di tempat indekosnya. Ironisnya, sebelum meninggal, korban hanya tinggal dengan cucunya yang berusia 15 tahun. Sedangkan sang anak pergi 7 hari lalu dan tidak diketahui keberadaannya. Meski bukan warga setempat, tetangga menyiapkan dan merawat jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke kampung halamannya di Lumajang. Berbaring, lemas karena sudah beberapa hari ini tidak ditinggali makanan. Cuma jadi untuk makannya dan kebutuhan sehari-hari dibantu oleh tetangga, sama-sama ngontrak di sini. Tinggal di sini sudah berapa lama? Jadi tinggal di sini kurang lebih 7-8 bulan. Cuma saat ditinggal anaknya kurang lebih 7 harian. Sebelumnya Susiati diketahui pulang paksa dari rumah sakit dalam kondisi sakit stroke, sedangkan cucunya bekerja sebagai pengamen dan tidak sekolah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga iseng, 3 bocah merusak Mapolsek Panggungrejo di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Makassar, seorang remaja menggasak rokok di sebuah toko kelontong. Polisi membawa 3 bocah yang merusak Mapolsek Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi, polisi mereka ulang aksi perusakan yang menyebabkan kantor Mapolsek berantakan. Pintu kaca pecah dan berserakan di lantai. Dari hasil pemeriksaan terungkap, anak-anak merusak kantor diduga hanya iseng saat bermain layangan. Saat kejadian, gedung itu memang belum ditempati hingga tak ada petugas yang berjaga. Harapkan ke kantor Kapolsek itu untuk bisa dirawat dengan baik loh Pak, ya supaya tidak ada perusakan dari anak-anak kecil maupun besar. Masalahnya gini, seharusnya saya minta itu seharusnya secepatnya untuk bisa ditempati gitu loh. 3 bocah itu kemudian dibawa ke Mapolresta setempat untuk menjalani pemeriksaan. Mereka tidak ditahan, namun diberi pembinaan dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi disaksikan orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang remaja menggasak rokok di sebuah warung kelontong di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendap saat warung ditinggal pemiliknya untuk mengangkat jemuran. Rokok yang terpajang di etalase dengan total nilai ratusan ribu rupiah akhirnya raib dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan lansia dan tinggal sendirian kini terpaksa menutup jualannya. Selain ketakutan, ia kini kekurangan modal akibat berulang kalinya menjadi korban pencurian. Jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 11. Jam 11 di. Itu pelaku kita kenal? Nggak dikenal ke orangnya. Apa ngambil itu, Bu? Rokok. Oh, rokok. Aksi pencurian ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun korban belum membuat laporan ke polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.